Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Febiola Berutarigan dengan NIM 9243610129, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 2024. Ini adalah video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan berbasis teknologi dengan dosen pengampu Bapak Budi Halomuan SPD MSc dan Ibu Dr. Halimatus Sa'diyah SPD MPD. Nah, langsung saja di sini kita saksikan videonya. Nah, petunjuk dari tugas akhir ini adalah mahasiswa disuruh untuk membuat sebuah video pembuatan perangkat pembelajaran dengan mengkombinasikan dua atau lebih software aplikasi. Software aplikasi yang saya gunakan di sini ada Canva, Docfly, Wordwall, dan Book Creator, di mana Canva dan Docfly akan saya gunakan untuk membuat LKPD interaktif yang dapat diakses dengan offline. Selanjutnya, saya akan membuat quizzes interaktif dengan menggunakan Wordwall. Lalu, saya akan membuat sebuah buku yang dapat diakses siswa yang berisi bahan ajar menggunakan Book Creator yang dikombinasikan dengan Canva, sehingga siswa dapat melihat di dalam buku dan mengaksesnya di dalam satu aplikasi yang sama, yaitu di Book Creator. Ini adalah tampilan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Bisa kita lihat di tampilan ini ada LKPD yang dapat siswa kerjakan secara offline. Di sini dalam bentuk PDF tetapi dapat diketik secara langsung. Bisa kita ketik namanya, kelasnya, lalu siswa juga bisa mengisi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada. Nah, di sini ada tampilan Wordwall yang berisi kuis unsur intrinsik. Di sini saya buat 5 soal tentang unsur intrinsik yang akan dijawab siswa. Nah, di sini juga saya membuat sebuah background-nya agar siswa semakin tertarik dalam mengerjakan kuis ini. Saya membuat suaranya juga untuk membantu beberapa siswa yang belum fasih dalam membaca. Di tampilan ini bisa kita lihat Book Creator yang sudah saya buat. Nah, di sini ada sebuah buku yang berisi bahan ajar dan tugas-tugas untuk peserta didik. Di sini bisa kita masukkan link LKPD yang bisa langsung diklik oleh siswa dan dikerjakan. Nah, di sini juga bisa kita masukkan link untuk kuis yang bisa diakses oleh siswa. Buku ini tentunya akan mempermudah siswa untuk mengakses bahan ajar yang kita buat. Ya, di sini saya akan membuat sebuah tutorial untuk menggunakan aplikasi Canva yang dikombinasikan dengan aplikasi Docfly. Nah, di sini pertama-tama kita harus membuat LKPD di Canva dulu. Di sini banyak ya template yang bisa kita lihat.
dan kita gunakan. Nah, selanjutnya bisa kita pilih template yang ingin kita gunakan. Di sini langsung saja sesuaikan template-nya. Nah, setelah sesuai, bisa langsung kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya menulis unsur intrinsik cerita. Di sini juga bisa kita tambahkan elemen-elemen atau tulisan-tulisan yang mungkin kurang dalam template ini. Nah, setelah selesai membuat cover, kita bisa menambahkan halaman baru dan membuat LKPD sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah selesai, kita bisa langsung mengunduh LKPD yang sudah kita buat di bagian unduh dan dalam bentuk PDF. Sehingga bisa kita lihat di sini tampilan LKPD kita seperti ini. Nah, setelah selesai membuat LKPD, kita bisa mengakses Docfly di Google. Lalu setelah kita akses, nih, ini adalah tampilan dari Docfly. Di sini bisa kita upload file terlebih dahulu. Setelah kita upload file LKPD kita tadi, lalu kita bisa langsung mengeditnya sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah selesai kita upload, kita tinggal pilih LKPD mana yang ingin kita edit di bagian Docfly-nya. Nah, setelah kita pilih file yang ingin kita edit, nah beginilah tampilan dari Docfly yang akan kita edit. Di sini kita pilih from creator. Terdapat text font, paragraph file, checkbox, radio, drop down, dan list, dan banyak lagi ya. Di sini kita bisa pilih text file untuk bisa mengetik teks. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya, jika sudah, kita masuk ke halaman kedua, kita tambah text file lagi jika teks yang ditulis tidak terlalu banyak ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memilih drop down. Di sini nanti akan ada 3 pilihan jawaban dengan 1 jawaban yang benar yang harus dipilih oleh siswa. Nah, beginilah cara untuk mengisinya. Kita ketik jawabannya. Dan tara, kita buat warnanya agar lebih menarik, dan kita akan melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini kita tinggal memilih template yang mana kita inginkan dan kita isi sesuai dengan jawaban yang ingin kita buat untuk siswa. Di sini kita tinggal menambahkan file-filenya saja ya.
Setelah selesai kita edit, tinggal kita save, lalu kita export dan download file. Nah, bisa kita buka file kita, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini siswa akan bisa mengakses LKPD ini secara offline dan mengetiknya secara langsung ya. Jika nanti siswa sudah selesai mengisi, tinggal kita save atau download dengan perubahan yang sudah kita buat. Lalu kita buat namanya sudah mengerjakan. Agar pembelajaran lebih menarik, saya akan membuat sebuah kuis unsur intrinsik menggunakan word wall. Di sini banyak template yang bisa kita gunakan. Di sini saya pilih template kuis. Di sini bisa kita isi judul dari kuis kita, bisa kita isi pertanyaan-pertanyaan dari kuis kita sesuai dengan materi yang kita bawa. Di sini langsung kita tulis pertanyaannya, lalu jawabannya, dan kita pilih satu jawaban yang benar dengan mencentang jawaban yang benar saja. Selanjutnya, kita tinggal menambah pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan kita. Agar lebih menarik, kita bisa menambah soundnya dengan menggunakan aplikasi ini. Penggambaran tokoh dalam cerita disebut. Ya, seperti inilah sound yang dapat siswa klik Latar. secara langsung. Amanat. Alur. Berikut salah satu unsur intrinsik adalah penulis, aliran, alur cerita, riwayat, teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi disebut teks fiksi, novel, cerita rakyat, teks non-fiksi. Setelah selesai mengedit, kita klik down dan beginilah tampilan dari kuis yang sudah kita buat tadi. Jika ingin memulainya, tinggal kita klik start. Dalam cerita disebut. Lalu beginilah tampilan dari kuis yang sudah kita buat. Berikut salah satu unsur intrinsik adalah penulis cerita, aliran cerita, alur cerita, riwayat cerita, teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi disebut teks fiksi, novel, cerita rakyat, teks non-fiksi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah buku melalui book creator yang dikombinasikan dengan Canva. Buku ini akan mempermudah siswa untuk mengakses bahan ajar dan tugas-tugas yang sudah kita buat sebelumnya dalam satu buku saja.
Nah, setelah kita akses book creator ini, bisa langsung kita buat new book untuk mengedit buku kita. Di sini ada tampilan cover yang dapat kita ambil dari aplikasi Canva. Nah, covernya ini bisa kita buat sebelumnya atau sudah kita edit sebelumnya, sehingga dapat mempermudah kita untuk membuat buku. Nah, jika sudah ada, kita ambil di bagian proyek dan memilihnya untuk menjadi cover dari buku kita. Add to book, lalu desain yang kita buat akan masuk ke dalam buku. Nah, selanjutnya di sini kita buat halaman baru. Saya akan menambahkan bahan ajar yang sudah saya buat sebelumnya di Canva. Saya masukkan dalam bentuk PDF yang nantinya dapat langsung dilihat file-filenya atau gambar dari bahan ajar yang sudah saya buat. Nah, di sini bisa kita pilih semuanya jika kita ingin semuanya. Kita add, lalu beginilah tampilan buku yang berisi bahan ajar kita. Nah, selanjutnya, agar dapat siswa untuk mengakses link LKPD tadi dan word wall tadi, bisa kita buat lagi covernya atau backgroundnya melalui Canva. Saya ketik yuk nugas agar lebih menarik, kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Jika sudah selesai kita edit, kita add to book, lalu desain yang kita buat tadi sudah terlihat di buku kita. Di sini saya akan menambahkan file lagi, yaitu file LKPD dalam bentuk link, agar siswa dapat mengklik secara langsung buku ini dan mengakses LKPD. Nah, selanjutnya saya juga akan menambah link dari aplikasi word wall atau kuis yang sudah kita buat tadi dengan menambah di embed. Kita add. Nah, di sini sudah dapat kita lihat ya link dari aplikasi atau kuis word wall yang sudah kita buat. Sehingga beginilah tampilan buku yang dapat disaksikan atau dilihat oleh siswa dan diakses dimanapun mereka berada. Nah, jika kita ingin mempublish buku kita ini, bisa kita membuat confirm book detailnya, kita isi judul, deskripsinya, lalu kita pilih buku ini diakses publik atau private, lalu kita pilih public ya, dan copy link jika kita ingin membagikannya kepada siswa. Sehingga buku ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun siswa berada. Sekian video yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.